Saudara, ibarat pepatah, ada gula, ada semut. Manisnya Gibran ini ternyata turut mengundang sejumlah partai politik untuk ramai-ramai mendekati. Bahkan para bakal calon presiden secara langsung mendatangi Gibran Rakabuming Raka. Entah daya pikat apa yang dimiliki putra sulung Presiden Joko Widodo ini hingga membuat kota Solo jadi destinasi baru para tokoh politik yang punya kepentingan di pemilihan presiden 2024. Dan gara-gara ini Gibran pun dibuat sibuk menjadi penerima tamu bagi tokoh politik yang datang. Nah, yang baru-baru ini tak mau ketinggalan untuk datang ke kota Solo adalah Ketua DPP PDI Perjuangan yang sekaligus Ketua DPR, yakni Puan Maharani. Sebagai tuan rumah di Solo, tentu saja Gibran mendampingi Puan Maharani keliling kota Solo. Seperti pada mengunjungi Solo Paragon Mall untuk berbelanja produk UMKM. Ini jadi momen pertemuan pertama kali Wali Kota Solo Gibran bertemu dengan Puan Maharani usai putra sulung Jokowi itu mendapat nasihat dari DPP PDIP pasca bertemu dengan Prabowo Subianto. Ya, sementara di hari keduanya berakhir pekan di Solo, Puan Maharani juga mampir ke Solo Safari Zoo. Dan sebagai tuan rumah yang baik, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menemani Puan berkeliling melihat beragam jenis satwa koleksi Solo Safari Zoo. Dan kedatangan Puan Maharani ini ternyata bukan sekedar untuk menghabiskan akhir pekan di Solo. Sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo, Puan punya instruksi khusus bagi Gibran Rakabuming Raka. Dan instruksi ini disampaikan di sela-sela kunjungan Puan di kota Solo. Kekuatan relawan, saya bukan siapa-siapa. Ada instruksi dari Mbak Puan untuk mengumpulkan relawan nanti pada waktunya ya, relawan Pak Ganjar, relawan yang mendukung Pak Ganjar. Sudah tadi disampaikan untuk segera. Nanti kalau ada instruksi lagi siap dikumpulkan, diramaikan juga. Sebelumnya bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga sudah bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya bertemu dalam acara yang digelar Komite Nasional Paralimpik Indonesia. Tapi yang kemudian menarik, sebelum acara Ganjar dan juga Gibran ternyata menggelar makan malam bersama tidak jauh dari lokasi acara. Ya, dari pertemuan tertutup ini Ganjar mengklaim mendapat dukungan relawan Gibran dan juga Jokowi. Geliat Ganjar Pranowo dan Puan Maharani bertemu dengan Gibran tentu tidak bisa lepas dari peristiwa ini, saudara. Iya, saat bakal capres Gerindra Prabowo Subianto datang ke kota Solo. Tidak hanya makan malam dengan Gibran, Prabowo rupanya bertemu dengan perwakilan relawan Jokowi Gibran. Dan pada pertemuan ini, relawan Gibran Jokowi menyampaikan langsung dukungan mereka kepada Prabowo sebagai capres 2024. Dan gara-gara ini saudara, Gibran pun sampai dipanggil DPP PDI Perjuangan untuk klarifikasi. Ya, banyaknya tokoh politik yang mendekati Gibran. DPP PDI Perjuangan mengibaratkan sosok putra sulung Jokowi ini ya ibarat gula yang banyak dirubungi semut. Sebagai anggota partai yang tentu saja masih muda, DPP PDI Perjuangan memberi nasihat pada Gibran untuk berhati-hati memilih semut. Jangan sampai Gibran ini memilih semut yang menjerumuskan dan juga merugikan. Apalagi beliau sebagai kader yang masih muda, kewajiban kita untuk memberi nasihat. Tadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula. Jadi semut dari mana-mana tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat tadi. Dan pada kesempatan saat menemani Puan Maharani berakhir pekan di kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kembali mengklarifikasi pada Puan soal pertemuannya dengan Prabowo. Dan setelah berbincang dengan Puan, saudara, Gibran memastikan kasus ini sudah clear semuanya. Ya, saya juga bercerita sedikit masalah pertemuan dengan Pak Prabowo kemarin. Udah clear semua kok ya, udah clear semua. Ya itu aja. Clear itu maksudnya memberikan penjelasan ke Mbak? Iya. Kan kemarin dengan Pak Sekjen sudah clear, dengan DPP udah clear, ini ada Mbak Puan datang sendiri ke sini. Ini udah clear semua.
Seperti yang kita tahu, pertemuan relawan Gibran Jokowi dengan Prabowo ini berbuntut dengan Gibran diminta menghadap ke Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Saat pemanggilan itu, Gibran menjelaskan bagaimana kronologi dirinya menemani Prabowo saat bertemu relawan di kota Solo. Dan Gibran pun menegaskan tegak lurus arahan Megawati Soekarno Putri. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Pertemuan Gibran dengan sejumlah tokoh politik termasuk dengan Prabowo Subianto di tengah hangatnya bursa bakal capres jelang pemilu 2024 tentu saja memunculkan isu putra sulung Presiden Joko Widodo itu tengah bermanuver politik. Namun saudara, Gibran menegaskan dirinya hanya kader biasa, tak punya pasukan, apalagi untuk bermanuver politik. Gibran mengibaratkan dirinya cuma anak kecil sehingga semua pihak diminta tidak perlu panik. Dan dari langkah Gibran yang bertemu Prabowo bersama relawan tadi, Gibran pun dihujat saudara di media sosial. Seperti yang tampak di media sosial Twitter ini saudara. Dari hujatan cibiran netizen itu, Gibran menanggapinya dengan santai dan meminta maaf. Seperti saat ia menulis cuitan, "Iya Pak, maaf saya salah. Iya Pak, saya anak kecil." Sampai mengatakan, "Iya Pak, saya memang bocil." Namun ketika hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada bulan Mei 2023 menempatkan suara untuk Prabowo di posisi pertama dengan 24,5% dan Ganjar di posisi kedua dengan 22,8%. Nama Gibran disangkut pautkan sebagai pendongkrak elektoral. Gibran kemudian menepis penurunan elektabilitas Ganjar imbas dari adanya dukungan relawan Jokowi dan relawan Gibran yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Gibran saudara bahkan menyebut dirinya sakti jika memang pertemuan itu benar-benar berpengaruh pada elektabilitas Prabowo belakangan ini. Daung mangan bakmi tok mosok meh mempengaruhi survei. Sakti no aku berarti. Makanya mosok guru mangan bakmi tok langsung melejit. Ya berarti ra ngaruh. Yes ya, makasih. Takono lembaga survei ini ya. Ojo nyalah kayak aku loh. Tapi politik meja makan itu kan berpengaruh Mas. Politik meja Enggak ngaruh. Bisa jadi bahas meneh ya. Saya takut dilaknat. Ya, sejumlah kalangan menilai efek Presiden Joko Widodo dalam meraih elektabilitas para bakal calon presiden yang mau manggung di Pilpres 2024 ini masih sangat kuat. Tapi ternyata tidak hanya Joko Widodo, tapi anak sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka juga punya manuver-manuver politik yang bikin para bakal capres merapat. Sampai-sampai wali kota Solo kini digadang-gadang banyak pihak berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden. Tapi lagi-lagi Gibran menyebut dirinya masih anak kecil. Enggak bisa lah. Saya ini cuma anak kecil. Enggak dibaca pres. Aku rame lu gugat kok. Aku kan ra ngurus nunggu. Wis, kurang ngurus. Enggak, kan seperti kemarin yang soal aturan KPK juga bisa digugat, akhirnya berubah. Kalau yang ini ya aku kan rame lu gugat. Enggak takon aku. Ya, Gibran sepertinya masih ogah ya untuk menanggapi jika nantinya ada pinangan jadi bakal cawapres. Tapi benarkah pendekatan-pendekatan yang dilakukan bakal calon presiden dan juga tokoh partai politik ini murni karena sosok dari Gibran yang mampu mendongkrak elektoral? Atau Gibran ini hanya sebagai jalan pembuka untuk mendapatkan hati dari sang ayah, Presiden Joko Widodo?